melankolis ini, dia nih paling suka nih kalau misalnya dikasih kata-kata romantis. Contohnya seperti ini, kamu tahu nggak persamaan hutang sama kamu? Nah, ketika dia menjawab, emang apa gitu kan? Nah, hutang ini lama-lama dibiarin makin besar. Begitu juga cintaku padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Miftah. Kali ini kita akan membahas lanjutan video-video sebelumnya tentang 4 kepribadian manusia. Yang kali ini kita akan membahas tentang si melankolis yang selalu serius. Nah, melankolis ini dia puas di belakang layar dan dia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Dia seseorang yang mana sesuatu selalu dia analisa. Nah, untuk lebih detailnya kita langsung membahas tentang kepribadian melankolis ini, bagaimana mereka dalam bersahabat, bagaimana di dalam keluarga, bagaimana dalam percintaan, dan di dunia pekerjaan. Kita akan langsung bahas di dalam persahabatan si melankolis ini seperti apa. Melankolis dalam berteman, dia ini biasanya milih-milih teman. Karena apa? Karena dia pingin teman yang benar-benar cocok sama si dianya. Dan dia ini seseorang yang sangat simpatik. Jadi dia mudah terharu apabila temannya ada yang bercerita, ada yang curhat. Dia ini mudah simpatik. Dia akan menunjukkan ekspresi kalau dia ini benar-benar sayang sama temannya. Jadi apabila Anda curhat kepada melankolis, sudah pasti saran ataupun masukan dari melankolis ini membuat Anda bisa lebih terbuka akan solusi yang Anda harapkan. Nah, kekurangan melankolis ini sendiri, dia ini mudah baper. Jadi hati-hati kalau Anda berbicara sama si melankolis. Nah, perkataan-perkataan yang menyinggung itu langsung menusuk langsung ke dadanya. Jadi wajar kalau misalnya ada teman Anda mudah tersinggung. Nah, bisa jadi ini dia kepribadian melankolis. Makanya Anda harus milih kata-kata ketika Anda berbicara sama si dianya. Kita nggak bisa ngajak bercanda seperti si Sangwin tadi, nggak bisa. Kalau Sangwin tadi kita bilang, "Oi, hari ini kayak orang gila," biasa aja. Tapi melankolis ini bisa jadi itu dianggap serius. Ya, jadi hati-hati ketika kita berbicara sama si melankolis. Nah, melankolis ini, beberapa dari teman saya melankolis biasanya sangat hemat. Bahkan biasanya bisa hitung-hitungan. Jadi kalau makan ada berlima, nah dia bisa jadi ngeluarin apa yang dia makan aja. Dia hitung nih, oh tadi aku makan sate, harganya 10.500, 500 juga disebutin. Saking detailnya si melankolis tadi. Nah, jadi dia ngeluarin duit bisa jadi pas-pasan. Bahkan kalau dia ngeluarin duit 20.000, ada balik 1.000, 1.000-nya bisa jadi diminta lagi. Jadi Anda nggak perlu heran kalau ada orang seperti ini. Karena emang pada dasarnya dia sangat teliti, sangat rinci dalam satu hal. Nah, kalau kita hanya sebagai melankolis, nah mulai hilangkan sedikit nih sikap hitung-hitungan tadi. Karena teman-teman kita belum tentu menyukainya. Melankolis ini biasanya mereka nggak suka dikritik. Apabila kita ibaratnya memberikan masukan sama dia, itu harus benar-benar masukannya sudah sesuai realita. Dia ini paling susah disalahkan, karena sebelum disalahkan dia udah punya fakta seolah-olah dia merasa benar. Jadi ketika Anda mengkritik si melankolis, itu datanya harus lengkap, kenapa dia harus berubah dan lain-lainnya. Nah, itu dia tadi si melankolis sebagai seorang teman. Kita sekarang akan masuk si melankolis sebagai seorang orang tua. Nah, melankolis sebagai seorang orang tua, dia menetapkan standar yang tinggi kepada anaknya. Dia pingin anaknya menjadi hebat, dia pingin sesuatunya rapi, dia pingin anaknya perfeksionis. Bisa dibilang ya dia pingin anaknya semuanya pintar, matematika, fisika, kimia. Dan mungkin dia memberikan semua les-les yang harus dikuasai oleh anaknya. Dia ingin anaknya ini menjadi perfect. Dan bisa dibilang si melankolis ini ketika anaknya masih kecil, itu semua mainan anak-anaknya itu tertata rapi banget. Jadi dia juga mendorong intelijensi si anak untuk maksimal. Dan dia apabila seorang istri ataupun suami, dia menata keuangan dengan sangat rapi. Jadi dia udah ngepost kalau ini pengeluaran untuk makan dalam bulan ini atau dalam minggu ini, kalau ini pembelanjaan sekian, kalau ini untuk jajan anak. Semua pembagian uangnya itu sudah ada pos-posnya masing-masing. Sehingga bisa dibilang ya emang bener-bener teratur masalah keuangan. Jadi ya bukan juga harus pelit ya yang namanya melankolis, tapi ya terkadang emang dibutuhkan sikap melankolis dalam mengatur keuangan rumah tangga. Apabila kita tidak menata keuangan seperti si melankolis tadi ini, bisa jadi keuangan kita akan berantakan. Jadi
sedikit dibutuhkan melankolis dalam menata keuangan, tapi jangan sampai berlebihan. Tetapi kekurangannya ketika dalam rumah tangga, segala sesuatu dia pingin teratur, pingin rapi. Jadi terkadang anak yang tadinya sanguin, ya mungkin agak sedikit tertekan. Nah, pada contohnya seperti ini, anggap kita pingin ke bandara. Nah, dia itu bisa bilang 3 jam sebelumnya mungkin harus sudah berangkat, walaupun jaraknya bisa ditempuh 1 jam. Dia langsung bilang, nanti kalau bocor ban di jalan gimana? Nanti kalau seandainya ditilang motor atau mobil kita di jalan gimana? Nanti kalau ini, kalau itu gimana? Dia udah memikirkan 10 langkah ke depan, dan dia memang benar-benar preparationnya sangat rapi. Nah, terkadang orang yang sanguin ataupun yang lainnya kurang suka dengan sikap terlalu lebay yang ini. Jadi ya, Anda harus bisa memahami bagaimana si melankolis ini dalam menata segala suatu agendanya. Kita langsung masuk sekarang melankolis dalam hubungan asmara. Ya, melankolis ini dalam hubungan asmara dia pendengar yang baik, dan dia salah satu dari 4 tipe ini, dia yang paling setia. Apabila dia sudah suka sama seseorang, itu dia akan mengabdikan dirinya kepada seseorang tadi. Jadi kalau Anda hari ini punya pasangan melankolis, jangan pernah sia-siakan si melankolis ini. Kenapa? Karena dia ini orang yang sangat setia. Sekali dia dilukai, dia akan sulit untuk melupakan. Karena emang sikap si melankolis ini, dia ini begitu perasa. Apabila sekali aja kita khianatin kepercayaannya, bisa jadi dia tidak akan bisa memaafkan kita. Jadi hati-hati dengan si melankolis ini sebagai seorang pasangan Anda. Dan Anda juga harus bersyukur karena si melankolis ini paling jarang dia ini terpikat oleh orang lain atau pasangan lain. Tetapi Anda harus sedikit menyadari melankolis ini emang sulit jatuh cinta karena dia mempunyai standar yang tinggi untuk pasangan hidupnya. Dia akan memperhatikan bukan hanya bermain hati, dia juga bermain logika. Ini karakternya seperti apa dan lain-lainnya seperti apa. Dan apabila dia sudah cocok, dia akan pegang orang itu dan dia akan setia sama orang itu. Dan melankolis ini juga dalam hubungan asmara, dia ini sulit untuk mengungkapkan kasih sayangnya. Jadi dia lebih sering menahan kasih sayang yang dia punya kepada orang lain. Dan inilah bisa jadi dibilang mungkin melankolis ini kurang ekspresif dalam mengungkapkan kasih sayangnya. Nah, kita hari ini yang sudah tahu pasangan kita melankolis, mungkin bisa menerimanya. Bukan berarti ketika dia nggak nunjukkan kasih sayangnya kepada kita secara langsung ataupun secara verbal, ataupun mungkin dalam bentuk kasih surprise, bukan berarti dia tidak sayang. Dia begitu sayang, dia begitu memperhatikan kita dari belakang layar. Dan dia ingin menunjukkan, tetapi dia susah untuk ekspresif itu. Dan melankolis ini, dia juga sedikit susah untuk disenangkan. Kenapa ya? Karena level yang tinggi tadi. Nah, kalau melankolis ini, dia ini paling suka nih kalau misalnya dikasih kata-kata romantis. Contohnya seperti ini, kamu tahu nggak persamaan hutang sama kamu? Nah, ketika dia menjawab, emang apa gitu kan? Nah, hutang ini lama-lama dibiarin makin besar. Begitu juga cintaku padamu. Nah, kalau si melankolis gini, dia merasa, oh romantis banget pasanganku. Tapi kalau sama koleris, buset lo samain gue sama utang gitu. Nah, dia nggak suka kalau misalnya koleris. Nah, dia nggak suka seperti ini. Tapi kalau melankolis, ketika pemilihan kata-kata yang baik, ini dia sangat menyenangkan hatinya. Oke, yang terakhir kita akan masuk melankolis ini dalam pekerjaan seperti apa. Dia ini orang yang suka diagram, perhitungan, data. Nah, jadi melankolis ini sangat cocok apabila kita tempatkan di bagian keuangan ataupun di bagian akuntan. Dan dia ini juga suka di belakang layar. Jadi biasanya kalau dalam sebuah film, sutradara ataupun penulis naskah itu biasanya melankolis. Dia akan merincikan setiap kata-katanya yang diucapkan itu pasti perfect. Makanya kalau Anda nonton film-film yang sampai menyentuh hati Anda, nah ini yang nulisnya biasanya melankolis. Kenapa? Dia sangat memperhatikan kata-kata yang akan dia tulisnya. Bukan hanya kata-kata ini tersampaikan ke lawan bicaranya, tapi juga bisa menyentuh lawan bicaranya. Jadi melankolis ini cocok juga sebagai seorang penulis puisi, ataupun penulis naskah, ataupun sebagai seorang sutradara, seniman, ya biasanya mungkin yang suka melukis. Nah, ini cocok melankolis ini. Nah, kalau misalnya melankolis ini kekurangan dalam pekerjaan apa? Dia terlalu banyak perencanaan. Terkadang apa yang direncanakan itu nggak bisa dieksekusi semuanya di lapangan. Dan apabila kita hari mempunyai tim kerja yang melankolis, itu ketika kita ingin memberikan motivasi kepada dianya, itu tidak cukup dengan kata-kata motivasi. Anda harus rincikan dulu goal dia,
jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang seperti apa, sehingga dia melihat, oh ini logik untuk dikerjakan. Nah, ketika dia sudah memikirkan ini logik untuk dikerjakan, dia akan semangat untuk mengerjakannya. Jadi tidak cukup kata-kata motivasi, tapi harus benar-benar perhitungannya, strateginya itu masuk akal bagi dianya. Oke, ini dia pembahasan tentang melankolis. Semoga bisa membantu teman-teman sukses semuanya. Sampai jumpa di next video, tentunya yang terakhir tentang koleris. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.